Masnya ada mengalami kesulitan? Belum. Nggak ada, jangan belum ada. Nggak ada. Malam ini ada di Patrap apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Bisa dipahami tahapan-tahapannya. Diamnya bisa. Nggak terlalu dipikirin soalnya perhatikan keluar masuknya napas gitu kan. Iya, jadi diam-diam makanya biarin aja. Nggak terlalu dipikirin. Ada punya pertanyaan? Belum ada juga. Ibu Kemi ada mengalami kesulitan, Ibu Kemi? Tidak, Bapak. Cuma saya ingin bertanya, apakah istiqadat sama Dijil Sampurno bisa dikerjakan pagi sama pagi hari sama itu malam hari? Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu bisa dikerjakan kapan saja, Ibu Kemi. Kapan saja dan di mana saja. Ketika Ibu Kemi itu mengalami tidak enak, tidak tenang, terutama mengalami sakit. Misalkan pagi hari mengalami tidak tenang, masa nunggu malam, nunggu pagi? Jadi kapan saja Ibu Kemi mengalami tidak tenang, tidak nyaman, gelisah, takut, terutama sakit, itulah saat, itulah waktu untuk melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Namun percayalah, kalau Ibu Kemi bisa konsisten kepada jati diri, disiplin melakukan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah setiap kali bangun dari istirahat tidur, di pagi harinya jam berapapun bangunnya, disiplin melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama, kemungkinan salah, kemungkinan melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, melakukan luput itu sangat tipis sekali, sangat tipis sekali. Karena apa? Karena ada tuntunan dari dalam. Jadi sedikit saja Ibu Kemi itu mau luput, ini belum luput, baru mau luput, nah itu sudah ada yang mengingatkan dari dalam. Jadi tidak sampai luput, sedikit saja mau salah itu ada yang mengingatkan dari dalam. Jadi nggak sampai melakukan kesalahan. Nah kalau sudah seperti itu, Patrap Samadhi Mijil Sampurno untuk apa tujuannya? Tidak pernah dosa, tidak melakukan dosa, tidak pernah salah karena tidak melakukan kesalahan, tidak luput karena tidak melakukan hal-hal yang luput. Nah terus Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu buat apa? Ya itu sering gelisah itu. Nah ya, sering gelisah berarti Ibu Kemi belum disiplin tuh Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggahnya, belum disiplin Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertamanya itu belum disiplin. Nah ngoreksinya itu di situ, ngoreksinya itu, koreksinya itu di dua patrap itu. Itu mungkin pelaksanaannya yang salah ya Bapak. Soalnya kalau saya itu Toto Lenggah itu pasti saya lakukan selama ini. Enggak, itu
Gak patrap sama di Manunggal Jati petang hari itu juga tidak pernah yang kosong. Apa pelaksanaannya yang salah, Bapak? Bukan pelaksanaannya yang salah. Kalau Ibu Kemi merasa sudah disiplin, patrap samadhi mijil toto lenggah, merasa sudah disiplin, patrap samadhi manunggal jati tahap pertama, namun masih sering mengalami gelisah, nah, berarti di luar patrap samadhi Ibu Kemi jarang bekerja sama dengan kesadaran nurani, itu jarang. Ya, itu yang Jarang, sehingganya karena jarang bekerja sama dengan kesadaran nurani, sehingganya berkolaborasi dengan alam semesta itu Ibu Kemi tidak tepat, mengalami keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan itu. Nah, itu caranya bercermin, caranya mengkoreksi diri itu seperti itu, Ibu Kemi. Jadi di dalam laku suci itu kan intinya laku suci satu, ada di patrap samadhi mijil toto lenggah. Kedua, ada di patrap samadhi manunggal jati tahap awal atau tahap pertama. Selebihnya itu kan bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, yang ketiga ini yang urusannya dengan bersosialisasi, yang urusannya dengan bermasyarakat. Nah, ini adanya di bekerja sama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani. Saya ulang, inti daripada laku suci satu, ada di patrap samadhi mijil toto lenggah. Yang kedua, ada di patrap samadhi manunggal jati tahap pertama. Selebihnya itu kan tentang bersosialisasi, tentang bermasyarakat. Nah, tentang bersosialisasi atau bermasyarakat ini adanya di kerjasama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani. Kenapa? Karena kita dalam keadaan manunggal jati. Kalau tidak bekerja sama dengan kesadaran pribadi, kesadaran nurani, lah terus bagaimana bekerja samanya lawang sedang dalam keadaan manunggal jati? Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, karena dalam keadaan manunggal jati harus bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, masalah. Dengan bekerja sama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani, nah ketika kita bersosialisasi, ketika kita bermasyarakat alias bekerja sama dengan alam semesta, tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami kegelisahan, seperti itu. Nah, itu caranya bercermin seperti itu. Jadi kalau merasa patrap samadhi mijil toto lenggahnya sudah disiplin, patrap samadhi manunggal jatinya sudah disiplin, lah terus bagaimana kerjasama kita dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani? Apakah juga disiplin atau putus nyambung? sering lupa. Karena apa? Karena kita sedang dalam keadaan manunggal jati. Kita sedang dalam keadaan bersekutu, bekerja sama. Jadi kalau kita tidak bekerja sama ya masalah, wong kita dalam keadaan bersatu.
masalah. Jadi ketika kita sudah kalau kita senantiasa bekerja sama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani, nanti kita bisa berkolaborasi dengan alam semesta apapun bentuknya ketika bersosialisasi atau bermasyarakat itu. Jadi kita tidak terpengaruh gitu. Ketika bersosialisasi, ketika bermasyarakat itu kita tidak berpengaruh, malah justru masyarakat sosialisasi itu tadi akan ngikut kita, bukan kita yang ikut kepada mereka yang masih awam gitu. Karena terjalinnya kolaborasi itu tadi. Nah, itu bermula dari kerjasama kita dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani. Bermulanya dari situ. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, itu kan upaya bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Itu adalah upaya-upaya bekerja sama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani. Sehingganya sewaktu-waktu kita berkolaborasi dengan alam semesta apapun bentuk wujudnya, nah kita itu tidak bingung, tidak terpengaruh, tidak terbawa. Tetap menjadi diri sendiri yang sedang laku suci. Nah, laku suci itu kan hanya 3 itu. Cuma 3 itu saja. Sedangkan hakikat daripada laku suci adalah kekudangannya Romo. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah cara mempraktekkan kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Sedangkan patrap samadhi manunggal jati tahap pertama adalah teknik atau cara mempraktekkan wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Sedangkan bekerja sama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani supaya bisa berkolaborasi dengan alam semesta itu adalah teknik mempraktekkan berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Secara simpel, laku suci adalah kekudangannya Romo, atau kekudangannya Romo itu sesungguhnya adalah praktek laku suci. Seperti itu. Itu tiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisah, atau salah satunya yang dilakukan tidak bisa. Misalkan hanya melakukan kerjasama dengan kesadaran pribadi atau kesadaran nurani supaya bisa berkolaborasi dengan alam semesta. Namun patrap samadhi manunggal jati tahap pertamanya tidak disiplin, tidak bisa. Atau patrap samadhi manunggal jati tahap pertama disiplin, patrap samadhi mijil toto lenggah disiplin, namun bekerja sama dengan kesadaran pribadi supaya bisa berkolaborasi dengan alam semesta tidak disiplin, juga tidak bisa. Atau lagi bekerja sama dengan kesadaran pribadi supaya bisa berkolaborasi dengan alam semesta. Patrap samadhi manunggal jati tahap pertama disiplin, namun patrap samadhi mijil toto lenggahnya tidak disiplin, tidak bisa, karena ketiga-tiganya itu kekudangannya Romo. Dan tandanya putro itu adalah 3 hal itu. Nah, kalau 3 hal itu tidak ada pada dirinya, berarti dia bukan putro.
Jadi yang namanya putra itu memiliki 3 hal itu, mempraktekkan 3 hal itu. Nggak bisa ndak itu. Jadi kalau mau nanya kekudangannya Romo, caranya praktek, caranya melakukan, atau caranya berlaku sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup itu seperti apa? Yaitu disiplin patrap samadhi micil toto lenggah. Disiplin di situ. Itu caranya. Nah, kalau caranya mempraktekkan wulang res sejati, disiplin patrap samadhi manunggal jati tahap pertama. Nah, kalau caranya mempraktekkan berbudi bawa laksono, disiplin bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Itu sudah laku suci itu. Selain itu, laku murni adanya itu di laku murni. Kalau di laku murni lebih ribet lagi. Nah, laku murni lebih ribet lagi. Karena apa? Karena di laku murni ada praktek membersihkan otak atau pikiran, ada praktek membersihkan hati atau batin, ada praktek membersihkan kelamin atau syahwat. Sesudah bersih, kebersihannya dijaga. Terus ada praktek menyelaraskan diri dengan alam semesta. Ada praktek menyelaraskan lisan dengan hati. Ada praktek berpikir positif, berpikir baik. Ada praktek menetralisir rasa dan perasaan syirik. Banyak, lebih rumit. Kalau di laku murni itu lebih rumit lagi. Lebih rumit. Nah, kalau laku suci kan sederhana, cuma gitu toh. Hanya dengan seperti itu, kemungkinan melakukan hal-hal yang salah itu sangat tipis sekali. Melakukan hal-hal yang berbau dosa itu sangat tipis sekali. Terjadinya luput, kemomoran sangat tipis sekali kalau disiplin di situ. Kalau sampai masih mengalami seperti itu, berarti tidak disiplin itu. Ada salah satunya yang tidak disiplin. Atau mungkin ketiga-tiganya tidak disiplin. Itu. Paham Ibu Kemi? Jadi kalau masih mengalami gelisah, tidak tenang, atau mungkin takut, ragu, bimbang, sakit, berarti ada salah satunya yang belum disiplin, bahkan mungkin ketiga-tiganya tidak disiplin. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah disiplin, kemungkinan untuk itu kan sangat tipis. Jika masih mengalami itu bisa dihadapi dengan palungguh jati. Kalau masih mengalami seperti itu karena sebagai bentuk kesempurnaan, ya, bentuk kesempurnaan, nah itu bisa dihadapi dengan palungguh jati. Bukan patrap samadhi micil sampurno. Kalau melakukan patrap samadhi micil sampurno berarti masih kurang mempercayai dirinya itu sudah manunggal, sudah bersih. Kurang percaya sama dirinya itu kalau dirinya itu sudah dalam keadaan manunggal jati, sudah bersih. Sedang laku suci itu kurang yakin, kurang percaya. Sama halnya seperti itu. Terkecuali jika dimintai tolong oleh kadang lain atau orang umum.
Malam ini saya mau mengungkap tentang rahasia besar. Rahasia yang tidak semua orang bisa mengalami. Tidak semua orang bisa menyaksikan. Semisal bisa mengalami, bisa menyaksikan, belum tentu berani menceritakannya. Tentang apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah tentang sebenar-benarnya hidup yang selama ini bersembunyi di balik gelar nama M. Semono Sastro Hadijoyo dan di balik asmo Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Maka saya minta semuanya maju ke depan sini. Panjenengan yang gembleng maju ke sini, duduk di sini. Sini Mas MC. Nanti juga pindah dia itu. Nah kalau ke Sunggal-Sunggal nanti juga pindah dia. Maju lagi sini Bu Kemi, maju lagi ke sini Bu Kemi, maju lagi apa? Maju. Nah mepet di bang apa di jari itu, maju lagi itu. Nah supaya saya tidak terlalu berteriak gitu. Nah, terus jenengan juga bisa mendengarkan suara saya dengan maksimal. Malam ini saya akan mengungkap rahasia besar yang tidak semua orang itu bisa mengalami. Tidak semua orang bisa menyaksikan. Andai bisa mengalami, andai bisa menyaksikan, belum tentu bisa menceritakan. Belum tentu berani menceritakan, itu belum tentu berani. Yaitu tentang rahasia hidup. Ketika saya menemani panjenengan di puncak Manekung atau Gembleng, ada kalimat
penghantar yang berbunyi arso hanyekseni sejatine urip. Nah, sejatine urip inilah yang akan saya ungkap malam ini. Dan panjenengan bisa mendengarkannya secara langsung dari mulut saya, tidak melalui video. Rahasia hidup selama ini bersembunyi di balik gelar M. Semono Sastro Hadijoyo dan di balik asma Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono sebagai gulungnya. M adalah puncaknya Telaga Tanjung, tidak ada ketinggian, tidak ada kekuasaan di atas itu. M berarti maha, maha segalanya. Semono berarti batasan. Sastro berarti sastra, kata-kata. Joyo berarti jaya, keberhasilan. Betapapun kekuasaan yang didapatkan di dunia, betapapun pandainya lisan kita bersastra, betapapun kesuksesan kita dan keberhasilan kita dalam hal apapun, mung semono. Tidak melebihi hidup, tidak bisa melebihi hidup, tetap ada di bawah hidup. Itulah makna daripada M. Semono Sastro Hadijoyo. Kesimpulannya, M. Semono Sastro Hadijoyo adalah filosofi tentang dunia apapun. Mung semono, hanya segitu. Semono itu maksudnya segitu, tidak melebihi hidup. Sedangkan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta di dalam dan alam semesta di luar, dengan triliunan perwujudannya. Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Tower atau titik hotspot Telaga Tanjung adalah manunggalnya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, atau bertatap wajah dengan sang hidup. Dari satu kemanunggalan, kemudian berpisah, dan kembali manunggal lagi. Nah, ini kejadian yang amat sangat besar.
bukan kejadian remeh, bukan kejadian kecil, bukan kejadian sepele. Bisa mengalami dan menyaksikan kejadian manunggalnya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, atau bisa mengalami dan menyaksikan sang hidup dari kemanunggalan kemudian berpisah dan kembali manunggal jati. Itu tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Sekalipun andai kata bisa, belum tentu bisa menceritakan kejadiannya, belum tentu berani menceritakan kejadiannya, karena itu kejadian yang amat sangat besar. Untuk bisa menyaksikan ini, untuk bisa mengalami ini, kita harus tidak punya takut, ragu, bimbang, penasaran, khawatir, curiga, menebak-nebak, menduga-duga, mencari, bertanya. Harus tidak punya. Kalau masih punya, tidak bisa, nggak layak menyaksikan kejadian besar ini, tidak layak kalau masih punya itu. Tidak layak. Jadi yang layak menyaksikannya adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa dan perasaan atau kesadaran takut, kesadaran ragu, bimbang, curiga, penasaran. Betapa sang hidup, betapa sang alam semesta amat sangat mencintai kita, mengasihi kita, dan menyayangi kita. Tidak kurang-kurangnya kita diberi jalan untuk bisa mencapai posisi itu. Dengan cara belajar menyaksikan kejadian-kejadian kecil terlebih dulu. Nah, kejadian-kejadian kecil yang satu persatu akan dialami, satu persatu akan disaksikan, ini merupakan pelatihan untuk menyempurnakan kesadaran takut kita, kesadaran ragu kita, kesadaran bimbang kita, kesadaran penasaran kita. Sampai kesadaran takut, ragu, bimbang kita, curiga kita, penasaran kita itu benar-benar lenyap dari diri kita yang sesungguhnya adalah makhluk spiritual. Baru dianggap layak untuk menyaksikan kejadian besar. Bagaimana mampu menyaksikan kejadian besar? Kalau menyaksikan kejadian-kejadian kecil saja masih resah, masih takut, masih ragu. Itu logikanya. Logikanya seperti itu. Maka untuk menyaksikan kejadian besar ini panjenengan harus sendiri. Harus sendiri. Selain harus sendiri, panjenengan juga harus telanjang. Tanpa membawa apapun. Nah, kalau panjenengan masih takut, ragu, bimbang, apa yang akan terjadi?
Lah, untuk bisa menyaksikan kejadian-kejadian kecil, ini jumlahnya triliunan. Dari sekian banyak triliunan ini tadi, perwakilan-perwakilannya ini akan panjenengan saksikan, akan panjenengan alami satu persatu perwakilannya. Untuk bisa mengalami dan menyaksikan kejadian-kejadian kecil ini sampai selesai, panjenengan butuh teman. Butuh teman yang pernah melalui jalan itu, butuh teman yang apal peta itu, dan butuh teman yang sudah pernah sampai di tempat itu. Sebagai petunjuk. Kalau tidak, sudah pasti panjenengan tersesat dan bingung. Kalau tidak ada yang menemani, atau yang menemani belum pernah melalui jalan itu, belum pernah sampai di tempat itu, yang ada hanya bingung, akhirnya tersesat. Terkecuali kebersihan otak atau pikiran panjenengan, kebersihan hati atau batin panjenengan, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, itu terjaga seumur hidup, bukan hanya setahun 2 tahun. Bisa terjaga seumur hidup. Nah, baru bisa panjenengan berjalan sendiri tanpa teman, itu bisa. Selagi kebersihan otak atau pikiran panjenengan, selagi kebersihan hati atau batin panjenengan, selagi kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, kadang-kadang terjaga, kadang-kadang tidak, percayalah, panjenengan butuh teman sebagai kompas, sebagai petunjuk. Dan teman itu orang yang pernah melalui jalan tersebut, orang yang apal petanya, rutenya, dan sudah pernah sampai di tempatnya. Jika tidak, walaupun punya teman, panjenengan tetap akan tersesat. Sama-sama tersesatnya, sama-sama bingungnya. Kok bisa begitu? Karena Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu tidak seperti yang panjenengan prediksi selama ini. Tidak sama persis dengan yang panjenengan bayangkan selama ini. Tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan bertatap wajah dengan Sang Hidup, panjenengan justru mengabaikan, tidak mempercayai. Karena apa? Karena kalau disebut berwujud, wujudnya tidak sesuai yang kita harap. Tidak sesuai dengan yang kita bayangkan selama ini. Tidak sama dengan yang kita sukai selama ini. Tidak persis dengan yang kita ciptakan sendiri selama ini. Panjenengan akan lebih memilih leluhur yang datang. Panjenengan akan lebih percaya wali yang datang, nabi yang datang, Tuhan yang datang. Panjenengan akan lebih memilih percaya dengan semua itu ketimbang dengan Sang Hidup yang tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Letak rumitnya itu di sini. Bahkan tidak menutup kemungkinan Sang Hidup ini, kalau dia berwujud, wujudnya adalah hal yang paling panjenengan tidak sukai, hal yang paling panjenengan benci. Sama sekali tidak sesuai dengan harapan panjenengan
dengan prediksi panjenengan selama ini dan bertentangan dengan apa yang panjenengan ciptakan selama ini tentang sang hidup. Resikonya kalau sudah kebingungan akibat dari meraba-raba, menebak-nebak, bahkan mungkin kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan selama ini, panjenengan akan tersesat masuk ke alam barjah, alamnya para sukma, alamnya para ruh yang jumlahnya triliunan. Nah, kejadian-kejadian kecil yang harus panjenengan alami, yang harus panjenengan saksikan terlebih dulu sebagai pelatihan untuk menyempurnakan kesadaran takut, bimbang, ragu, bla 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 itu tadi adalah para ruh ini tadi. Kalau triliunan ruh ini sudah tidak menakuti panjenengan, sudah tidak membuat panjenengan bimbang, ragu, penasaran dan bla 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 bla, baru panjenengan disebut layak menyaksikan kejadian besar, yaitu tentang Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono alias Sang Hidup. Sebab karena itu, khususnya untuk panjenengan-panjenengan yang sudah manunggal jati, tiada henti-hentinya saya memberikan pencerahan-pencerahan melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui grup, melalui story. Itu adalah kompas dari saya untuk menggiring panjenengan bisa sampai ke pusatnya. Panjenengan tidak menyimak, saya jamin panjenengan bingung. Ujung-ujungnya tersesat kalau mengabaikan kompas dari saya. Karena panjenengan butuh itu. Butuh teman. Dan saya adalah teman panjenengan. Panjenengan butuh kompas dan saya adalah kompasnya panjenengan. Karena sejak awal kita mengkaji bersama. Lalu siapa yang menjadi teman panjenengan kalau bukan saya? Lalu siapa yang menjadi kompas panjenengan kalau bukan saya? Lalu sejak awal kita mengkaji bersama-sama. Dan sejak awal hal ini sudah saya beritahukan kepada panjenengan. Panjenengan enggan menyimaknya dengan baik, sudah pasti yang ada hanya kebingungan. Karena tidak ada kompas yang mengantarkan panjenengan. Tidak ada petunjuk yang mengantarkan panjenengan melalui rute peta hidup ini. Dan itu adalah hak panjenengan. Yang terpenting, saya sudah melakukan yang terbaik untuk panjenengan. Sebagai bentuk tanggung jawab saya yang menemani spiritual panjenengan. Mungkin panjenengan pernah membayangkan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, pasti orangnya gagah, bermahkota emas, duduk di singgasana.
semua prediksi panjenengan tentang Sang Guru sejati, semua rancangan panjenengan tentang Sang Guru sejati, semua rencana panjenengan tentang Sang Guru sejati, semua ciptaan panjenengan tentang Sang Guru sejati, satu pun tidak akan ada yang mirip, tidak akan ada yang sama persis. Dan bukan semuanya itu. Karena Sang Guru sejati yang sesungguhnya atau Sang Hidup yang sesungguhnya tidak bisa digambarkan, dikata-katakan tidak bisa. Kalau masih bisa dikata-katakan, masih bisa diumpamakan, bukan. Ini yang akan membuat panjenengan bingung hingga pada akhirnya tersesat jika tanpa teman. Terlebih lagi di sana saya menulis kunci adalah mutmainah. Hakikatnya mutmainah adalah ruhnya air. Pauling adalah aluama. Hakikatnya aluama adalah ruhnya bumi. Asmo adalah hidup. Hakikatnya hidup adalah ruhnya Tuhan. Mijil adalah amarah, hakikatnya amarah adalah ruhnya api. Singkir adalah supiah, hakikatnya supiah adalah ruhnya angin. Apa enggak bingung panjenengan? Maka hidup itu bukan ruh. Saya menulis di papan tulis, asmo atau hidup adalah ruhnya Tuhan. Itu agar supaya panjenengan tidak bingung mencernanya. Sangat berbeda jauh antara ruh dengan hidup. Ruh apapun itu masih bisa diilustrasikan. Namun kalau hidup tidak bisa. Tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diprediksi. Karena dia suci. Tidak bisa disentuh. Kalau tidak sama-sama sucinya. Kalau sama-sama sucinya, tidak merubah. Melainkan jadi satu dengannya. Kalau sama-sama sucinya menjadi satu dengannya. Sebelum bertatap wajah dengan Sang Hidup, panjenengan harus menghadapi triliunan ruh. Nah, ruh inilah yang dimaksud makhluk spiritual. Para ruh inilah yang dimaksud makhluk spiritual yang sedang mencari pengalaman manusiawi. Para ruh ini rela meninggalkan fasilitasnya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Pengalaman menggunakan wujud gitu. Pengalaman menggunakan wujud karena ruh tidak punya wujud. Secara umum ruh ini disebut-sebut sebagai dewa, dewi, malaikat. Nah, triliunan ruh ini dengan berbagai macam perwujudan dan latar belakangnya akan kita alami, akan kita saksikan satu persatu perwakilannya sampai kesadaran takut kita sempurna, kesadaran ragu kita, bimbang kita, penasaran kita sempurna, sehingga luar dalam diri kita sebagai makhluk spiritual, bukan sebagai makhluk lainnya. Nah, kejadian besar yang saya maksud adalah makhluk spiritual dengan wujud ini bisa menyaksikan kemanunggalan dua alam semesta. Itulah pengalaman manusiawi yang dimaksud.
tentang hal ini dibutuhkan kita harus selalu hadir sebagai kesadaran nurani, kesadaran makhluk spiritual. Kalau kita tidak hadir sebagai kesadaran makhluk spiritual, sebagai kesadaran nurani, kita tidak bisa mengalami itu. Menyaksikan itu kita tidak bisa. Nah, bagaimana tidak? Karena sesungguhnya yang menyaksikan itu adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan hidung kita, menggunakan mulut kita, menggunakan jasad kita. Bukan kita yang menyaksikan, bukan kita yang menyaksikan Sang Guru Sejati, melainkan Sang Guru Sejati yang menyaksikan melalui panca indera kita sekujur tubuh. Nah, ini hanya bisa disaksikan, hanya bisa dialami dengan kesadaran makhluk spiritual, dengan kesadaran nurani. Kalau tidak bisa, tidak mampu melakukan ini, tidak mampu. Mengalami ini tidak akan mampu. Kalau tidak. Nah, wahyu panca gaib turun ke bumi dengan sikap sifat aslinya untuk hal ini, untuk menyaksikan ini, gitu. Untuk hal ini, untuk menyaksikan ini, untuk mengalami kejadian maha dahsyat ini. Sang hidup yang sesungguhnya, Sang Guru Sejati yang sesungguhnya, Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono tidak berada di dalam tubuh kita, bukan yang di jantung, juga bukan berada di luar tubuh kita. Sang hidup, Sang Guru Sejati, Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah meliputi semuanya. Tidak ada batas yang bisa mencegah dia. Semuanya diliputinya. Semuanya ada di dalam liputannya. Dia tidak di dalam, dia tidak di luar. Dia melampaui segalanya. Melampaui seluruhnya. Melampaui semuanya. Kemana panjenengan mau mencarinya jika tidak ada yang menemani? Selama ini pencerahan-pencerahan dari saya mengarahkan panjenengan untuk mencerna detak jantung. Karena di sanalah hidup berdomisili. Itu bukan hidup yang sesungguhnya. Bukan guru sejati yang sesungguhnya. Bukan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Sang Hidup, yang diberikan oleh Sang Guru Sejati, yang diberikan oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Di dalam alam semesta ada yang dihidupkan dan ada yang menghidupi.
Yang dihidupkan siapa? Yang dihidupkan jiwa raga seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Yang menghidupi siapa? Yang menghidupi adalah sang hidup, sang guru sejati, atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Nah, yang berdomisili di jantung panjenengan adalah yang dihidupkan, bukan sang hidup. Karena hidup tidak di dalam, juga tidak di luar. Dalam istilah Jawanya, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tidak di luar, tidak di dalam, dan tidak dimanapun. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada dia di dalamnya. Kalimat ini saja panjenengan sudah bingung itu. Kenapa kalimatnya seperti itu? Karena hidup tidak bisa diprediksi, digambarkan, tidak bisa. Kalau masih bisa diprediksi, digambar, bukan sang hidup itu. Bukan sang hidup. Itu ciptaan panjenengan sendiri. Karangan panjenengan sendiri, yang panjenengan sukai sendiri, bukan sang hidup. Untuk hal ini, apapun alasannya, panjenengan butuh teman, sampai selesai. Panjenengan butuh teman, perlu teman hingga selesai. Dan teman panjenengan harus yang sudah pernah melalui rute itu, peta itu, jalan itu, dan sudah sampai di tempatnya. Kalau tidak, ya sama-sama bingungnya, sama-sama tersesatnya. Kalau enggak. Jadi bertatap wajah dengan sang guru sejati, bertemu dengan sang guru sejati, itu bukan remeh. Itu gaib, gaibnya gaib. Tidak semua manusia bisa mengalami dan bisa menyaksikannya. Dan melalui rute, menelusuri peta, saya tidak henti-hentinya memberikan kompas kepada panjenengan melalui media sosial. Nah, tinggal panjenengannya. Mau nggak saya beri kompas? Mau mengindahkan? Apa enggak dengan kompas yang saya berikan? Dan kompas-kompas ini bukan untuk dilakukan. Kompas-kompas yang selalu saya berikan melalui media sosial itu bukan untuk dilakukan. Melainkan untuk memadamkan rasa dan perasaan takut panjenengan, ragunya panjenengan, bimbangnya panjenengan, penasarannya panjenengan. Itu loh. Kalau panjenengan tidak memperhatikan kompas dari saya, tidak akan pernah berkurang takut panjenengan itu. Ragunya, penasarannya tidak akan pernah berkurang, malah tambah besar ya. Karena dalam kebingungan. Jadi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu, jangan sombong dulu. Karena sudah manunggal jati.
Karena apa? Karena manunggal jati panjenengan belum selesai. Kalau belum menyaksikan kejadian besar, yaitu sang hidup atau sang guru sejati atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Dan saya punya hak di sini. Selagi masih ada kadang saya yang belum selesai, maka saya akan tetap ada di dunia ini. Walaupun tidak digunakan kompas yang saya berikan. Walaupun kompas-kompas yang saya berikan tidak diperhatikan. Namun itu sudah lebih dari cukup untuk alasan saya untuk tetap ada di dunia ini. Sampai semua para kadang saya selesai. Pengalaman dan penyaksiannya ini ada di samadhi, di dalam patrap apapun. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, patrap samadhi manunggal jati, pengalaman dan kesaksiannya ada di tahapan samadhinya. Triliunan ruh perwakilannya satu persatu akan panjenengan alami, akan panjenengan hadapi, akan panjenengan saksikan sendirian. Nah, di sini yang perlu panjenengan pelajari adalah kesadaran pribadi panjenengan. Menghadapi semua ruh-ruh perwakilan itu tadi, panjenengan takut tidak, penasaran tidak, ragu bimbang tidak, curiga tidak, nebak-nebak tidak. Itu yang perlu panjenengan latih. Yang perlu dan harus panjenengan latih sesering mungkin adalah tentang itunya. Tentang ketika panjenengan menyaksikan, mengalami ruh perwakilan ini tadi. Yang satu persatu akan menampakkan di hadapan panca indera panjenengan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Perwujudannya triliunan, ya beraneka ragam. Batasannya sampai panjenengan tidak takut, tidak mengalami takut. Tidak mengalami takut, tidak mengalami bimbang, tidak mengalami ragu, tidak penasaran, tidak bertanya, tidak mencari. Sampai tidak mengalami itu lagi. Kalau panjenengan sudah tidak mengalami itu, maka tidak harus tuntas triliunan perwakilan ruh ini, tidak harus tuntas. Mereka hanya menunggu sampai kapan panjenengan terbelenggu oleh takut ini tadi. Oleh ragu, oleh penasaran, oleh bimbang, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena panjenengan adalah makhluk spiritual yang menguasai seluruh ilmu pengertian, menguasai seluruh ilmu pemahaman, menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Dan bisa melakukannya tanpa berguru. Itulah makhluk spiritual, itulah ruh. Kalau masih punya takut, bimbang, ragu, penasaran, berarti belum sepenuhnya makhluk spiritual. Maka ruh-ruh lainnya selain ruh-ruh yang ada pada diri kita itu membantu kita
untuk membangkitkan jati diri kita. Kedatangan mereka itu bukan mengganggu, kedatangan mereka itu bukan menggoda, kedatangan mereka itu membantu diri kita untuk bebas dari takut, bimbang, ragu, penasaran. Dan kedatangan mereka bukan untuk diikuti. Diikuti mau diikuti kemana? Wong sama-sama ruhnya. Wong sama-sama ruhnya. Nah. Bahkan ruh-ruh lainnya di luar diri itu tidak lebih hebat daripada ruh yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sampai terpengaruh mengikuti ruh di luar diri, apa nggak kebalik tuh? Yang lebih hebat ruh yang ada pada diri kita. Jadi jangan buruk sangka dulu. Mereka datang dengan berbagai kejadian dan perwujudan, bukan menggoda kita, bukan. Bukan menghalangi kita, justru kedatangan mereka itu membantu kita supaya bangkit, makhluk spiritualnya itu bangkit, sadar bahwa dirimu adalah makhluk spiritual. Selagi masih memiliki kesadaran takut, bimbang, dia akan datang terus membantu kita. Mereka akan datang terus silih berganti membantu kita. Karena apa? Karena kehidupan butuh kolaborasi. Dan apa yang mereka lakukan adalah kolaborasi, mengajak kita untuk berkolaborasi. Dengan terjadinya kolaborasi ini, maka jati diri kita akan bangkit, akan tercerahkan. Kenapa harus bangkit? Untuk bisa menyaksikan kejadian besar. Untuk menyaksikan, mengalami kejadian besar. Yaitu bertemunya atau manunggalnya antara yang menghidupkan dan yang dihidupi. Sekali lagi, ini tidak semua orang bisa mengalaminya. Tidak semua orang bisa menyaksikannya. Bahkan tidak semua putra bisa mengalami dan menyaksikannya. Kecuali putra kekudangannya Romo. Ingat, kekudangannya Romo adalah laku suci yang sudah saya bahas di awal tadi. Sebelum menyaksikan kejadian besar ini, panjenengan masih makhluk biasa. Yang di setiap saatnya bergelut dengan dosa, salah, luput, karma, enak, ndak enak, semua masalah. Masih di situ panjenengan, kalau belum menyaksikan kejadian besar ini. Mengalami A, bimbangnya tambah besar, A-nya juga tambah besar lagi, menambun kehidupan panjenengan. Wejangan ini sesungguhnya sangat rahasia. Sekali lagi, tidak semua orang berani menceritakan. Dan malam ini saya akan menceritakannya kepada panjenengan, yang kemudian videonya akan saya share secara umum di media sosial. Namun dalam keadaan bersamadi. Setelah ini
nanti panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati secara bersamaan. Nah, di dalam patrap samadhi manunggal jati itu, saya akan memberikan wejangan khusus terkait ini atau tentang rahasia hidup yang saya maksud dari awal tadi. Karena jika tidak, dengan sembari melakukan patrap samadhi manunggal jati, belum tentu telinga panjenengan mampu merekamnya. Belum tentu otak panjenengan mampu mengingatnya sesudahnya itu. Karena ini adalah gaib, gaibnya gaib, tentang rahasia sang hidup. Dan ini adalah momen paling berbahaya di sepanjang sejarah kehidupan saya selama laku suci. Saya melakukan ini untuk meruntuhkan, untuk menggugurkan ego, pamrih, arogan panjenengan yang nyaris tidak pernah berkurang, malah justru semakin jadi. Mungkin dengan saya melakukan ini, panjenengan bisa mawas diri, sehingga bisa rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Karena laku suci yang sesungguhnya adalah rendah hati. Karena laku suci yang sesungguhnya sabar, nerimo, jujur, welas asih, blak kotak, tanpa tedeng aling-aling. Sebab karena itu saya berani melakukan ini, apapun resikonya. Untuk keberhasilan seluruh kadang saya siap. Jika saya dianggap melanggar spiritual tentang hal ini. Selebihnya, jalannya sudah saya tunjukkan. Caranya berjalan sudah saya beritahu. Petanya sudah saya serahkan. Alatnya sudah saya berikan. Selebihnya, saya hanya akan memberikan kompas saja. Kompas ini berupa video atau tulisan yang saya sebar secara umum di media sosial. Nah, tinggal panjenengan memperhatikan kompas itu apa enggak. Kalau panjenengan senantiasa memperhatikan kompas-kompas yang hampir setiap saat saya berikan, tidak akan tersesat. Cepat sampainya cepat. Sampainya sangat cepat. Karena apa? Karena panjenengan sudah dalam keadaan manunggal jati gitu loh. Yang artinya sudah tidak perlu itu, tidak perlu ini, tinggal jalan aja lurus. Tidak perlu itu, tidak perlu ini, tinggal jalan saja lurus. Mengikuti kompas itu tadi. Mengikuti kompas-kompas yang saya berikan itu tadi. Maka persiapkan diri panjenengan dari rileks. Kita akan melakukan patrap samadhi di sana. Dan di dalam patrap samadhi, saya akan memberikan wejangan khusus ini kepada panjenengan.
Karena hanya dengan seperti itu panjenengan bisa menerima dan bisa mengingat wejangan rahasia ini. Langkah awal, duduk santai, rileks, dan bernapas menggunakan hidung. Perhatikan napas di hidung, santai apa belum, rileks apa belum. Kalau dirasa keluar masuknya napas dari hidung sudah rileks, sudah santai, lakukan palungguh jati. Sesudah palungguh jati, turunkan tangan ke posisi samadhi. Dan di dalam rana samadhi sesudah palungguh jati, saya akan memberikan wejangan khusus tentang rahasia sebenar-benarnya hidup yang saya maksud tadi. Maka simak baik-baik. Mulai dari sekarang, monggo.
untuk saat ini saja. Dan untuk kali ini saja. Dikarenakan panjenengan akan menerima wejangan khusus tentang rahasia hidup yang sesungguhnya. Maka untuk malam ini saja dan untuk saat ini saja, di dalam samadhi yang biasanya panca indera digunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, maka sekali lagi saya ulang, untuk kali ini saja dan untuk malam ini saja, gunakan panca indera untuk memperhatikan wejangan yang hendak saya wedar malam ini untuk kita semuanya, para putra kekudangannya Romo. Apakah hidup itu ruh? Jawabannya bukan. Tidak sama persis, namun sangat dekat. Sampai sering dianggap, bahkan terasa satu. Karena kiasannya seperti pinang dibelah dua. Ruh adalah sesuatu yang menghidupkan. Ia bukan hasil, bukan proses, bukan milik siapapun. Ia seperti sumber yang tidak terlihat, yang membuat segala sesuatu bisa ada. Sedangkan kehidupan adalah keadaan yang tampak karena ada yang menghidupkan. Nah, yang menghidupkan inilah hidup. Kalau dihaluskan, ruh itu seperti api yang tidak terlihat asalnya. Hidup itu seperti hangat yang terasa karena api itu ada. Hangat itu nyata, namun hangat bukan api itu sendiri. Namun, dalam pengalaman jiwa yang lebih dalam, batas ini bisa terasa hilang. Seseorang bisa merasakan hidup ini begitu utuh, begitu murni, sampai tidak lagi terpisah antara yang hidup dan yang menghidupkan. Di sini, kata-kata mulai tidak cukup. Banyak yang langsung menyimpulkan tentang ini, bahwa hidup ini adalah ruh. Padahal yang dirasakan seringkali baru getaran hidup yang muncul di permukaan, belum menyentuh sumbernya, baru getarannya saja. Lebih amannya seperti ini. Hidup bukan ruh. Hidup adalah tanda bahwa ruh itu ada. Seperti daun yang bergerak, menandakan adanya angin, meski anginnya tidak terlihat. Lalu, jika ditanya lebih dalam lagi, di mana hidup itu? Bukan di dalam,
bukan di luar, bukan dekat, juga bukan jauh. Ia tidak bisa ditunjuk. Namun, tanpanya tidak ada petunjuk. Maka pada akhirnya bukan tentang menyamakan atau membedakan mana hidup, mana ruh. Melainkan tentang merendahkan ego, pamrih, arogan diri di hadapan misteri ini atau di dalam gaib, gaib, gaibnya gaib. Biarkan ia tetap luas. Ada yang dihidupkan yang terasa. Ada yang menghidupkan yang tidak terasa. Yang terasa mengantarkan kita kepada yang tidak bisa dijangkau. Dan di titik ini kita tidak lagi sibuk mencari, bertanya dan menjawab. Apakah hidup itu roh? Namun lebih hening dari rasa dan perasaan ego, pamrih, arogan dalam kesadaran. Ada yang menghidupkan semua ini. Dan aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Di mana hidup itu? Jika engkau mencarinya di dalam, maka engkau masih memakai batas tubuh. Jika engkau mencarinya di luar, maka engkau masih memakai arah. Padahal hidup tidak tinggal di tempat, tidak berjalan dalam jarak. Ia bukan sesuatu yang ada di suatu titik. Ia adalah yang membuat segala titik bisa ada. Ia bukan sesuatu yang dekat, lalu bisa diraih. Bukan sesuatu yang jauh, lalu bisa dicapai. Karena dekat dan jauh muncul setelah ada ruang. Sedangkan ia tidak bergantung pada ruang dan waktu serta jarak. Maka benar, bukan di dalam, bukan di luar, bukan dekat, bukan jauh. Karena semua itu adalah cara pikiran dari otak yang sedang bekerja. Dan hidup tidak bisa dipenjarakan oleh cara-cara seperti itu. Lalu bagaimana merasakannya? Bukan dengan mencari, bertanya, menjawab. Bukan dengan membayangkan atau berhalusinasi. Namun dengan menyadari apa yang selalu sudah ada. Cobalah hening sejenak di dalam samadhi ini. Diam sebelum pikiran dari otak bergerak. Sebelum kata muncul. Sebelum engkau berkata, aku ada. Sesuatu yang sudah ada terlebih dulu. Lalu, siapa yang melakukan diam itu? Yang wujud itu aku. Kamu adalah nyatanya aku. Aku nyata pada dirimu. Terus, yang mana yang bukan aku? Jauh tidak berjarak. Dekat tidak tersentuh. Aku bukan kamu, namun kamu adalah aku. Aku dan kamu tidak terpisah. Kita tidak pula menyatu. Jika kamu mencari aku, pasti aku tiada. Namun, bila kamu tiada, barulah diriku ada. Tidak terlihat. Namun tanpa itu, tidak ada yang bisa melihat. Tidak terasa. Namun tanpa itu, tidak ada yang bisa dirasakan. Itulah yang tidak bisa ditunjuk. Karena semua petunjuk bergantung kepadanya, yaitu Sang Hidup. Seperti mata yang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Namun tanpanya, semua terlihat. Seperti ruang yang tidak bisa dipegang. Namun tanpanya, tidak ada tempat bagi apapun. Maka,
Jika masih ingin bertanya, di mana jawabannya hanya bisa dilembutkan atau dihaluskan. Ia tidak berada dimanapun. Namun tidak ada tempat yang tanpanya. Dan jika pertanyaan ini dibiarkan jatuh ke dalam kesadaran nurani, bukan ke otak, maka muncul kesadaran nurani yang sangat halus. Namun lagi, sehalus dan selembut apapun, tetap bisa dirasakan adanya. Bukan menemukan sesuatu, namun seperti selalu sudah berada di dalamnya. Di sini, pencarian dan pertanyaan pelan-pelan berhenti. Bukan karena sudah tahu jawabannya, melainkan karena yang dicari dan yang mencari perlahan hilang batasnya. Dan yang tersisa hanya kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Inilah antara ruh dan hidup yang sudah manunggal jati. Bila kau hadir, bila panjenengan hadir sebagai kesadaran nurani, panjenengan atau kau akan mengerti, memahami, mengetahui bahwa selama ini bukan kamu, bukan panjenengan yang menyaksikan kehidupan ini, melainkan kehidupanlah yang menyaksikan dirinya sendiri melalui panca indera panjenengan. Jikalau tidak hadir sebagai kesadaran nurani, percayalah, betapapun kau berhasil bertemu dan bertatap wajah dengan sang guru sejati, bisa dipastikan kau tetap tidak akan bisa mengenalinya. Kau akan menolaknya, tidak akan percaya. Bahkan mungkin kau akan meledek dan mengusirnya. Karena sang guru sejati sama sekali tidak seperti kriteria yang selama ini kau ciptakan sendiri. Kau prediksi sendiri. Sama sekali tidak sesuai dan tidak sama persis seperti yang kau harap dan kau bayangkan selama ini. Dia tidak berwibawa, tidak beratribut, tidak bertitel, tidak bermahkota, tidak setampan yang kau bayangkan selama ini, atau tidak secantik yang kau duga selama ini. Mungkin kau akan lebih memilih dan percaya, serta lebih tertarik pada yang bersosok leluhurmu, kepada bisikan yang mengaku nabi, malaikat wali, dewa-dewi, bahkan mungkin yang berwujud dirimu sendiri, ketimbang Sang Maha meliputi semuanya, segalanya, seluruhnya, yang tidak sesuai dengan kriteria yang kau ciptakan sendiri. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang mendengar ini? Siapa yang melihat ini? Siapa yang membaca ini? Siapa yang berbunyi bersuara ini? Siapa yang duduk di sini? Siapa yang memegang ini? Siapa yang berpikir itu, berpikir ini? Siapa? Jika kau tunjuk telinga itu hanya alat. Jika kau tunjuk mata itu hanyalah sarana. Jika kau tunjuk tubuh itu hanya wadah. Jika kau tunjuk pikiran itu hanya gerak yang datang dan pergi. Dan ketika kau berkata aku, yang kau tunjuk hanyalah nama. Hanyalah identitas yang menempel. Bukan sesuatu yang benar-benar tetap. Lalu siapa yang sebenarnya menyaksikan semua ini? Yang melakukan semua ini? Yang mengalami semua ini? Coba perhatikan lebih dalam lagi di dalam samadimu. Semua bisa kau lihat.
Semua bisa kau sadari. Semua bisa kau alami. Semua bisa kau rasakan. Berarti semua itu bukan dirimu yang sejati. Karena yang bisa dilihat bukanlah yang melihat. Yang bisa dipikirkan bukanlah yang berpikir. Yang bisa disadari bukanlah kesadaran itu sendiri. Maka, yang menyaksikan tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diberi nama, tidak bisa dijadikan objek. Namun tanpa itu, tidak ada yang terjadi. Lalu, sekali lagi, siapa yang menyaksikan di balik semua kejadian ini? Jika dilihat tanpa konsep, tanpa asumsi, yang datang dan pergi, itulah kejadian. Yang berubah dan bergerak, itulah kehidupan. Namun ada sesuatu yang tidak ikut datang dan pergi. Tidak ikut berubah, tidak ikut bergerak. Namun justru membuat semua itu mungkin. Apakah itu hidup? Ataukah kehadiran? Jika disebut hidup, itu masih terasa seperti sesuatu yang bergerak. Jika disebut kehadiran, itu masih seperti ada yang hadir. Namun yang ini tidak bisa tepat disebut keduanya. Ini bukan yang berlangsung. Namun tanpanya tidak ada yang bisa berlangsung. Ia bukan berjalan. Namun tanpanya tidak ada yang bisa berjalan. Ia bukan pelaku, namun tanpanya tidak ada perbuatan. Maka pada akhirnya pertanyaan siapa mulai runtuh. Karena setiap siapa selalu menjadikan sesuatu sebagai objek. Padahal yang dicari tidak pernah bisa dijadikan objek. Yang tersisa bukan jawaban, melainkan keheningan atau suwung. Atau nol. Atau ora ono, opo-opo, opo-opo ora ono. Bukan karena tidak tahu, namun karena tidak bisa dijadikan sesuatu yang diketahui. Dan mungkin ini yang paling mendekati. Meski tetap tidak tepat. Bukan ada yang menyaksikan dan yang disaksikan. Melainkan satu kehadiran di mana semua tampak terjadi. Kalau ini sudah terasa, jangan dilanjutkan dengan berpikir. Cukup diam. Sebentar saja. Tidak perlu lama. Dan perhatikan keluar masuknya napas dari hidungmu. Sebelum pikiran memberi nama apa yang sudah ada. Ingat, diam, jangan merespon, apalagi berasumsi. Perhatikan saja, keluar masuknya napas dari hidung panjenengan. Maka apapun, bagaimanapun yang hadir, yang panjenengan alami, yang panjenengan saksikan selama bersamadi, sesungguhnya tak lain dan tak bukan napas panjenengan sendiri. Maka apapun yang hadir, bagaimanapun kejadian yang hadir, tidak perlu direspon, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu diperhatikan. Simak saja, baik-baik. Perhatikan saja, baik-baik. Yang diperhatikan, yang disimak dengan baik, bukan kejadian-kejadian yang panjenengan alami atau panjenengan saksikan. Melainkan yang diperhatikan baik-baik, yang disimak baik-baik adalah napas panjenengan sendiri yang keluar masuk dari hidung. Satu persatu. Ruh-ruh perwakilan alam semesta akan datang membantu panjenengan sepenuhnya
dengan berbagai macam perwujudan dan kejadian. Dan semuanya itu bukan untuk ditanggapi. Tetap diam, menggunakan panca indera, memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Dan semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa, di dalam tahapan ini, panjenengan sedang melatih kesadaran untuk tidak takut, untuk tidak bimbang, untuk tidak ragu, untuk tidak penasaran, untuk tidak menebak-nebak, untuk tidak mencari-cari, untuk tidak bertanya-tanya. Karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah ada pada diri panjenengan sendiri. Sebab panjenengan adalah makhluk spiritual yang tidak membutuhkan ilmu pengertian apapun, ilmu pemahaman apapun, dan ilmu pengetahuan apapun. Ingat pesan saya. Di dalam samadhi, karena klimaknya samadhi atau arah tujuannya bersamadhi adalah menyaksikan kejadian besar dari gaib, gaibnya gaib. Yaitu bertemunya atau manunggalnya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Yang keduanya tak lain dan tak bukan adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Panjenengan harus suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, karena ini adalah jalannya. Akan mengalami, akan menyaksikan semua kejadian-kejadian kecil yang dibawa oleh masing-masing ruh perwakilan alam semesta. Ingat, jangan bereaksi, jangan ditanggapi. Tetap arahkan panca indera kepada keluar masuknya napas dari hidung. Apapun bentuknya, apapun perwujudannya, bagaimanapun kejadiannya, itu hanyalah sesuatu yang harus dilalui, bukan diitu-iniin. Kejadian-kejadian ini tidak akan pernah berhenti setiap kali panjenengan bersamadhi. Selama kesadaran panjenengan masih mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan, kecurigaan, penasaran, mencari, bertanya, dan lain-lain sebagainya itu. Betapapun triliunan perwakilan-perwakilan ruh alam semesta yang satu persatu akan menghampiri panjenengan dengan tujuan mengajak berkolaborasi dengan panjenengan, tidak menunggu selesai. Walaupun baru 10 ruh perwakilan yang datang kepada diri panjenengan ketika bersamadhi, kalau panjenengan sudah tidak memiliki kesadaran takut, ragu, bimbang, curiga, penasaran, bertanya, mencari, maka terhentikan. Maka selesai sudah. Dan panjenengan akan menyaksikan kejadian besarnya, yaitu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, yang tak lain dan tak bukan adalah Sang Maha Hidup, Guru sejati panjenengan sendiri. Maka selanjutnya lakukan patrap kunci. Membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Sesudahnya lanjutkan ke patrap samadhi. Ingat, di dalam samadhi hanya
memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung, bukan merespon kejadian-kejadian yang panjenengan alami. Jangan pernah lepas kepada ingatan tentang masih takutkah aku? Masih ragukah aku? Masih curigakah aku? Masih penasarankah aku? Masihkah ada pertanyaan, mana ruh, mana hidup? Perhatikan. Jika itu masih ada di dalam diri panjenengan, berarti ruh perwakilan alam semesta tidak akan berhenti datang untuk menyambut panjenengan dengan berkolaborasi. Dengan ini, pastinya panjenengan sudah tahu siapa diri panjenengan yang sesungguhnya. Dari mana diri panjenengan yang sesungguhnya? Untuk apa diri panjenengan yang sesungguhnya? Dan hendak kemana tujuan panjenengan yang sesungguhnya? Dan dengan ini, mestinya, harusnya, panjenengan sudah tidak takut lagi. Tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi. Tidak penasaran lagi, tidak mencari lagi, tidak bertanya lagi tentang apapun yang panjenengan alami selama bersamadi. Di dalam samadi, jangan sekali-kali mengatur napas. Kalau belum merasakan adanya sesuatu di dalam diri panjenengan yang semakin lama semakin membesar hingga memenuhi seluruh tubuh panjenengan. Manakala ada sesuatu yang panjenengan rasakan yang semakin lama semakin membesar hingga memenuhi seluruh tubuh panjenengan, itulah yang dihidupkan. Hendak menemui yang menghidupi. Kalau belum mengalami ini, jangan pernah berhenti memperhatikan napas. Jangan pernah bereaksi tentang apapun yang terjadi, yang panjenengan alami, yang panjenengan saksikan selama bersamadi. Maka lanjutkan ke patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, lalu bersamadi seperti yang sudah saya jelaskan. Kukus kaluhur kanu mayungan, kahandap kanu ngamparan. Kakikir kanu ngaping barang jeung peting, barang jeung peting. Kadulur kaulan 4 kali mapancar, kadulur kaulan genep katujuh wancus, kaluhur kanu mayungan, kahandap kanu ngamparan. Kakikir kanu ngaping barang jeung peting, barang jeung peting.
bulan 4 kali pancar kadulur kaula nu genep katujuh pancar kanu mayungan kahandap kanu ngamparan kakikir kanu ngaping barang jeung peting barang jeung peting